Hello channel. Welcome to my Hello guys, welcome to our channel. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabut Talks. Kali ini kita akan review ada satu artikel dari wallipop.detik.com. Judulnya adalah "Ini jawaban yang tepat saat ditanya apa kekuranganmu di interview kerja". Nah, I hate this game. Weakness? Cake. Yes, cake is my weakness. nah ini ke pertanyaan El Clasico ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyain. Gua pribadi juga sering nanyain begini ya. Dan orang-orang yang ditanyain gini nih sebenarnya juga bukan kaget sih, dalam arti ya saking seringnya ditanyain mereka tuh udah prepare harusnya ya. Googling lah minimal ya, bahkan baca artikel ini deh misalnya gitu ya. Tapi ya namanya juga mungkin sifatnya situasional ya. Bisa aja tuh jawabannya ngaco juga loh Pak ya kan. Jadi ya gimana ya, semua sumber itu ada di Google, tapi ketika eksekusi belum tentu sama ya kan ya. Tapi di kesempatan kali ini gue coba akan review ya dari artikel ini ya, semoga kita lihat nih cocok apa enggak. Yuk kita bahas. Oke, jadi di wallipop.detik.com ini ya menuliskan bahwa kalau saat wawancara kerja, perekrut atau mungkin calon bos tentu ingin memastikan apakah seorang kandidat itu tepat untuk diterima. Karena itu mereka akan menanyakan berbagai hal untuk mengetahui kemampuan dan pola pikirnya pelamar. Salah satu hal yang paling sering ditanyakan adalah mengenai kekurangan diri sendiri. Saat ditanya menurut kamu apa kekurangan kamu? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Oke, kalau seperti yang tadi gue sampaikan nih bahwa ini memang pertanyaan andalan ya. Tapi saking andalannya orang-orang kadang lupa juga untuk gimana cara jawabnya. Sebenarnya balik lagi ya, gue orang yang nggak akan pernah setuju sih bahwa pertanyaan dari interviewer itu pertanyaan jebakan. Karena ngapain jebak? Pertanyaan biasa aja belum tentu dijawab dengan benar ya. Pusing bikin jebakan-jebakan ya. Pertanyaan yang basic kayak gini aja juga bisa aja meleset gitu. Nah lanjut nih, menurut pakar pernyataan itu kadang adalah jebakan ya kan. Makanya gue nggak setuju sih ya. Karena jebakan itu sebenarnya ketika lu menjawab sesuatu yang lu nggak firm, kemudian diuji lagi konsistensinya dan lu nggak bisa jawab. Makanya jangan ngasal ya, jangan ngaco. Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa. Kalau nggak paham lu bilang nggak paham. Menurut gue itu lebih profesional daripada lu sotoy. Oke, jadi lanjut lagi nih. Menurut si pakar ya, jadi pewawancara tidak benar-benar ingin mencari kekurangan atau kelemahan diri, akan tetapi ingin cuma tahu ya apakah kamu punya sikap yang positif tentang hal tersebut. Untuk menjawabnya dengan tepat, ahli karir dan spesialis LinkedIn ya, Sue Ellson memberikan sarannya. Menurutnya, seorang kandidat perlu melakukan kilas balik terhadap karir dan bagaimana solusi pada masalah yang pernah dihadapi. Oke, jadi contohnya adalah ketika ada orang ya menjawab satu pertanyaan dari HR ya, tentang kekurangan diri ya, coba pakai cara ini nih, yaitu orang tidak mempermasalahkan ya jika seorang kandidat itu punya kelemahan. Mereka ya, si para HRD ini hanya ingin tahu apakah kita mau beradaptasi, belajar, dan berkembang seiring waktu. Ini katanya Sue nih di Daily Mail. Kemudian dilanjutkan ya, menurut si Sue ini ya, bahwa ketika seorang kandidat itu harusnya tuh melihat sebuah perjalanan karir lebih dulu ya. Jadi perjalanan karirnya dulu hingga sekarang dan berpikir apa yang dilihat dari orang lain. Sehingga kalau jika seorang kandidat itu tahu ya bahwa ia punya kelemahan di beberapa hal, namun dia bisa mendeskripsikan untuk melakukan apa atau mungkin solusi ya mengenai hal tersebut untuk bisa diatasi. Nah ini menjadi hal yang lebih menjadi pembeda begitu ya. Dia tahu kelemahannya apa dan dia tahu bagaimana cara mengatasinya, dan bahkan dia udah melatih dirinya untuk mengatasi kelemahan tersebut ya. Misalnya, pelamar bisa mengekspresikan bagaimana mereka didorong untuk mengikuti beberapa kursus dan menjelaskan kemampuan praktis yang mereka dapatkan
atau kembangkan. Itu katanya si Shu. Nah, jadi bisa disimpulkan nih bahwa jawaban yang ideal untuk pertanyaan apa kekurangan atau kelemahan itu adalah dengan mengungkapkan kekurangan yang telah kita perbaiki. Ya. Jadi ngaku bener memang punya kurang, tapi udah kita perbaikin. Tapi jangan lupa ya, jelaskan bagaimana kita mengatasinya. Misalnya dengan training, mentoring, seminar, ya, kelas online, macam-macam deh banyak. Fokus pada kelemahan yang tidak menjatuhkan atau kekurangan diri yang bisa diatasi secara positif. Jadi kalau misalnya lu melamar posisi accounting dan lu menyebut bahwa kelemahan lu adalah menghitung, wah lu bunuh diri namanya, lu orang kerjaannya adalah menghitung kok ya. Jadi tetap ya bukannya bohong ya, tapi maksud gue ketika lu melamar kerja harusnya juga melihat basic requirement-nya ya. Kalau udah nggak sama ya harusnya lu tahu diri, nggak usah di-apply gitu loh. Tapi kalau lu merasa oh itu cocok dan kuat dengan kemampuan lu, sikat. Sebenarnya dengan trik ini sih gue setuju ya. Karena sebab menyebutkan kelemahan tapi dijelaskan dengan aktivitas real untuk ditingkatkan ya. Ini gue memang setuju. Kenapa ya? Karena akhir-akhir ini gue makin sering tuh ketemu ya kandidat kalau ditanya soal kelemahan diri, terus jawabannya nih gini. Jawaban kelemahan diri adalah aku ini pelupa, tapi diatasi dengan membuat catatan kecil. Nah ini nih, ini yang gue gue kesel sih, agak-agak udah bosan sih sebenarnya. Karena gini, menurut gue pelupa itu bukan bagian dari kelemahan ya, tapi sebuah aib pekerjaan. Maksud gue gini, setiap manusia kalau lupa itu memang manusiawi, oke? Tapi masa sih orang bisa lupa dengan pekerjaan utamanya? Misal ya, lu kerja di bagian payroll, terus lu lupa nih transfer gaji ke semua karyawan. Ya jadi nggak mungkin dong, itu kan klise banget jawabannya dengan menggunakan lupa tapi mencatat biar inget ya kan. Lagi pula mencatat itu kan juga bagian dari kebutuhan pribadi. Artinya nggak ada lah bos yang ngomong ini catat ya. Memang kayak zaman sekolah dulu gitu. Makanya kalau kita memang lupa, ya berarti menurut gue memang murni itu kesalahan pribadi kita. Karena memang gak bisa manage pekerjaan dengan baik. Nah masa mau nih jawab kelemahan diri dengan gak bisa manage sendiri-sendiri. Nah jadi menurut gue klise sih kalau ngomong lupa tapi dengan mencatat. Tapi beda halnya misalnya nih ya, lu nge-apply di apa nih, contoh sales ya. Sales tapi salesnya lapangan gitu ya. Lu menyebutkan bahwa kelemahannya adalah misalnya menggunakan aplikasi desain misalnya. Ya mungkin karena kalau sales lapangan yang penting kan di kemampuan skillnya ya kadang gitu ya. Kalau komunikasi skillnya bagus tapi desain gambar nggak terlalu bagus, menurut gue sih masih oke-oke aja. Nah itu disebutin sebagai kelemahan dan kan, tapi tertarik ya untuk bisa mempelajari dan lu mengambil kursus ya, misalnya kursus gratis maupun kursus bayar. Wah oke banget kalau menurut gue sih nggak masalah. Ya nggak terlalu relevan nggak masalah sih, tapi kan itu sebuah kelemahan fakta kan. Tapi udah dikerjakan untuk mengatasinya gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya kan. Oke kita lanjut lagi di artikel. Yang seharusnya tidak dilakukan apalah saat kita menjawab pertanyaan kekurangan itu nggak fokus. Maksudnya gimana? Artinya kita tuh memang harus fokus pada diri sendiri dan hindari mengkritik orang lain. Karena perekrut umumnya juga melihat ya kemampuan kita dalam bisa mengelola emosi ya, khususnya untuk orang yang baru. Karena kalau kita memang bijaksana ya dengan bicara menjelek-jelekan orang lain itu kan jelas nggak bagus banget begitu. Apalagi mantan bos atau mantan teman kantor ya, yang mungkin memang bener-beneran aja memang mereka itu brengsek kali ya. Tapi menurut gue menyalahkan mereka karena hal yang buruk itu juga bukan hal yang bagus sih sebenarnya dalam proses interview gitu. Jadi itu jangan dilakukan. Terus yang pasti ya harus sering dilatih ya, karena memang latihan wawancara itu sebuah keterampilan sih kalau gue bilang. Karena penting banget untuk mengetahui ya kalau boleh dibilang kondisi lapangan ya sebelum kita berperang. Jadi siapkan diri sebelum wawancara dengan mempelajari hal-hal yang biasanya ditanyakan kepada kandidat ya, dan jawabannya seperti apa. Ya termasuk tentang kelemahan dan kelebihan. Nah latihan wawancara ini penting karena membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil. Jadi setiap kali kita wawancara, kita tuh sebenarnya selangkah lebih dekat dengan apa yang ingin kita capai ya, yaitu objektif kerjanya kita. Dan kita akan belajar sesuatu tentunya yang baru ya terhadap diri sendiri. Tapi ingat nih, jangan terlalu keras pada diri sendiri tentang jawab pertanyaan.
Karena seringkali orang sudah membuat keputusan di awal interview itu nggak peduli nih itu seperti apa hasilnya gitu. Itu yang paling bahaya. Oke, itu katanya si pakar kita Ibu Shu. Nah, oke, jadi intinya kayak kalau buat gua segala hal yang baik menurut gua itu sangat wajib untuk dipamerin, dalam arti ya memang tunjukkan skill lu. Tapi kalau untuk yang kelemahan, lu harus bedakan mana yang aib ya, dan memang yang lemah-lemah itu berarti segala sesuatu. Bisa aja hal yang sifatnya teknis tapi nggak terlalu nyambung-nyambung amat sih, menurut gue itu mungkin ya trik-trik yang bisa diterapkan. Yes, itu dari gua. Thank you banget kalau udah watching ya. Ciao.